Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada surah yang baru, yaitu pada surah ke-13, surah Ar-Ra'du, dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-3. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam 3 ayat pada surah Ar-Ra'du ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati pada ayat-ayat dalam surah ke-12, yaitu surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui kisah yang Allah sajikan untuk kita semuanya dalam surah Yusuf, surah ke-12, betapa banyaknya sesungguhnya pembelajaran kehidupan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Betapa dalam kisah Nabi Yusuf ini Allah sajikan hampir seluruh peran yang terdapat di dalam kehidupan ini. Bagaimana di dalam kisah tersebut Allah hadirkan sosok Nabi Yusuf sebagai sosok seorang putra. Namun sekaligus kemudian Allah hadirkan dalam perjalanan kehidupannya dengan berbagai ujian yang dihantarkan kepadanya, namun selalu diberikan penyikapan yang terbaik di dalam menghadapinya, dan tentunya dengan menyandarkan semuanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat bahwa dari perjalanan seorang Nabi Yusuf kecil menjadi seorang nabi yang kemudian bagaimana memberikan kemanfaatan bukan hanya pada diri pribadi dan keluarganya, namun sampai radius seluas-luasnya dengan amanah yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat gitu. Dan begitu juga kita bisa mendapati perwakilan sosok orang tua dihadirkan melalui sikap dan karakter, serta ucapan-ucapan dan cara menyikapi keberadaan putra-putranya. Apakah menyikapi putranya yang berkelakuan baik, ataupun menyikapi putra-putranya yang mengecewakannya sekalipun, namun hanya kesabaran dan kesantunanlah yang dihantarkan kepadanya. Maka sepatutnya hal ini pun menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita sebagai orang tua. Sudahkah kita memperlakukan anak-anak kita yang sejatinya adalah titipan Allah kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya pula? Dan begitu pun Allah hadirkan bagaimana dalam kisah Yusuf ini, yaitu melalui sosok saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Maka semoga hal ini pun menjadi peringatan dan pembelajaran pula bagi kita semuanya, bahwa di dalam dunia ini tidak hanya ada diri kita ataupun orang tua kita, namun banyak sekali saudara-saudara kita. Baik saudara biologis, saudara emosional, ataupun saudara nasionalis, dan saudara-saudara lainnya. Dan betapa sesungguhnya terdapat tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan yang terbaik pula kepada mereka. Dan tentunya hal ini pun menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa beraneka ragamnya sikap dan karakter orang-orang yang berada di seputar kita. Namun sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita memiliki karakter yang baik, bahwa kita bisa menghadirkan cara penyikapan yang terbaik di dalam menghadapi semuanya ini. Begitupun Allah hadirkan karakter yang mewakili pemerintahan, mewakili orang-orang yang berkuasa. Dan mewakili pula di dalam kisah ini bagaimana sesungguhnya fenomena keberadaan yang kita sebut di era sekarang ini generasi emak-emak, bahwa bagaimana ketika itu para istri-istri pembesar itu tidak sabar mereka terhadap godaan yang sesungguhnya merupakan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Namun di sisi lain kita bisa melihat pula bahwa bagaimana kemudian mereka menyadari bahwa hal itu adalah merupakan sebuah kesalahan besar. Dan begitu juga kita bisa mendapati bahwa bagaimana karakter aparatur negara dihadirkan juga di dalam kisah ini. Betapa kita bisa mendapati ada yang amanah, namun ada juga yang menjadi lupa diri setelah mendapatkan amanah dari raja, sehingga tidak menyadari bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya, sebagaimana perjanjian yang telah dibuatnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kemudian kita bisa mendapati bagaimana Allah kemudian menutup
apa yang disajikan di dalam surah ke-12 surah Yusuf tersebut dengan ayat terakhirnya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat suatu pelajaran bagi orang yang arif. Ini bukan cerita yang diada-adakan, melainkan suatu penegasan pada yang sebelumnya, suatu perincian tentang segala sesuatu, dan suatu petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kisah-kisah yang kita dapati dalam surah Yusuf ataupun kisah-kisah lainnya, semoga terus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa inilah hakikat kehidupan, bahwa bagaimana dari setiap kejadian akan menimbulkan kisah pada bagian yang lainnya. Semoga kisah-kisah dan album kehidupan yang kita susun dalam kehidupan ini senantiasa dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memberikan contoh dan keteladanan bagi anak dan keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam 3 ayat pertama pada surah Ar-Ra'd ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa maksud, apa arti, dan apa penjelasan dari kata Alif Lam Mim Ra ini, ataupun kumpulan beberapa huruf yang terdapat pada surah-surah lainnya. Tilka ayatul kitab. Ini adalah tanda-tanda atau ayat-ayat kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak percaya. Ayat kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, seperti yang dapat kamu lihat, berdiri kokoh di atas singgasana kekuasaan. Tsummastawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Ia menundukkan matahari dan bulan pada hukumnya. Kullu yajri li ajalim musamma. Masing-masing beredar menurut waktu yang sudah ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia mengatur segala urusan dan menguraikan dengan rinci segala tanda, supaya yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Ayat terakhir. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah yang membentangkan bumi dan mengadakan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjaini itsnain. Dan setiap buah-buahan dijadikannya berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahar. Ia menutupkan malam pada siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam semua itu adalah tanda-tanda bagi golongan orang yang berfikir. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apabila di dalam surah Yusuf kita mendapati banyak sekali nama-nama ataupun peran-peran kemanusiaan dengan berbagai fungsinya, berbagai profesinya, maka kita bisa mendapati bagaimana dalam 3 ayat pertama pada surah Ar-Ra'd ini Allah menyajikan dan menghamparkan kepada kita semuanya
mengenai keberadaan alam semesta ini. Allah sebutkan di dalam ayat kedua, bagaimana secara rinci Allah menyampaikan Allah tidak saja menciptakan ataupun meninggikan langit yang tidak memiliki tiang sama sekali. Dan betapa kalau seandainya kita memperhatikan benar terhadap apa yang disajikan dalam ayat kedua dan tiga ini, dan termasuk pula insya Allah esok hari pada ayat keempat, bahwa bagaimana sesungguhnya Allah menginginkan agar kita betul-betul dapat menyikapi secara seksama pesan-pesan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang kita dapati dalam ayat-ayat ini. Maka sebagaimana yang kita dapati bahwa yang kita diingatkan kembali atas apa yang Allah sajikan di dalam surah Ali Imran ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergulirnya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, bagi ulil albab. Nah, sehingga kalau seandainya kita memperhatikan bahwa bagaimana di dalam dua ayat terakhir yang kita baca, disebutkan di sini bahwa yudabbirul amro yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia mengatur segala urusan dan menguraikan dengan rinci segala tanda supaya yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan kemudian di ayat ketiga ditutup inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam semua itu adalah tanda-tanda bagi golongan orang yang berfikir. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para sahabat Rasulullah dan para pengikutnya kemudian, mereka tidak hanya membaca Al-Quran ini secara ritual semata, tetapi mereka betul-betul mendalami dan memikirkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara mengenai tanda saja misalnya. Tanda, misalnya ketika kita sedang berkendara menuju wilayah pegunungan misalnya. Maka cukup satu tanda dengan seperti hal-halnya huruf Z itu sudah memberi pesan kepada kita bahwa di sana adalah kelokan-kelokan yang sangat banyak dan kemudian dengan posisi tertentu kita mengetahui bahwa hal ini adalah posisi pendakian. Namun tentunya dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini kita tidak hanya mengerti akan makna dan tanda itu tetapi kita betul-betul menelusurinya. Sehingga nanti pada ujung perjalanan kita mengetahui bahwa terdapatnya kecocokan antara tanda-tanda ataupun marka-marka jalan itu dengan apa yang kita temui. Maka kemudian ketika kita menyadari bahwa perjalanan menuju puncak itu bukan hanya sekedar berkendara, tetapi kita akan mendapatkan keindahan ketika kita berada di wilayah itu dengan indahnya pemandangan ataupun dengan segarnya udara yang bisa kita nikmati di sana. Maka demikian pula halnya Bapak dan Ibu di dalam kita menelusuri ayat-ayat Allah ini. Bahwa bagaimana di dalam pesan yang disajikan di dalam ayat ketiga ini kita harus menggunakan akal fikir kita. Dan itulah yang disebutkan tadi di dalam ayat 190 yang dilanjutkan dengan ayat 191 bahwa bagaimanakah sepatutnya orang-orang yang berfikir itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa bagaimana di dalam ayat ini mengingatkan kembali atas apa yang kita telah dapati sebelumnya bahwa kita tidak melihat segala sesuatu yang dihadirkan dalam kehidupan kita ini dengan hanya menggunakan mata kepala kita semata ataupun segala sesuatu yang hanya bersifatnya intelektualitas semata. Tetapi Allah menginginkan agar kita memadukan benar antara zikir dan fikir itu. Di satu sisi Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita terus berzikir kepada Allah. Dengan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala artinya bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan kita dan alam semesta ini tidak serta-merta muncul begitu saja kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menciptakannya. Maka begitu pun dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan pula kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita meyakini akan segala kebenaran yang dihadirkan di dalam ayat ini.
Maka ketika Allah menyampaikan bahwa kita tidak akan mendapati pemahaman hakiki kalau tidak memadukan antara zikir dan fikir itu, maka sepatutnya kita berjuang dan berupaya dan berikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala agar bersama-sama kita memahaminya. Maka inilah Bapak dan Ibu yang kita lakukan setiap pagi seperti ini, seraya kita bermohon kepada Allah semoga kita benar-benar diberikan kemudahan agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya adalah tiada lain membuat semakin tinggi keyakinan dan kesadaran kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah sesungguhnya yang dihantarkan baik di dalam surah Yusuf ataupun surat sebelumnya dan juga di dalam surah Ar-Ra'd ini, bahwa di antara seluruh ayat-ayat ini terdapat benang merah adalah pesan-pesan tauhid yang dihantarkan kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan dalam hal ini secara lebih detail mengenai keberadaan langit itu sendiri. Boleh jadi ketika kita masih kecil pun kita sudah tahu apa yang dinamakan langit itu dikarenakan kita sudah dikenalkan bahwa itu langit dan ini bumi. Tetapi bagaimana sesungguhnya keberadaan langit itu sendiri? Dan Allah jelaskan di dalam ayat ini bahwa langit yang Allah ciptakan itu adalah tanpa tiang sama sekali. Nah, hal ini kalau saatnya kita perhatikan benar, ketika bagaimana para ulama-ulama dan kemudian para ilmuwan-ilmuwan pada masa-masa awal pada masa awal peradaban Islam telah menjadikan sebagai bahan penelitian mereka sehingga mereka menemukan rumusan-rumusan yang luar biasa yang menjadi fondasi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekarang ini. Nah, sesungguhnya ketika Allah menyampaikan dan menjelaskan semuanya ini adalah tiada lain Allah menyampaikan bahwa Allah Maha Besar. Nah, sehingga kalau seandainya kita menyadari bahwa Allah Maha Besar dan kita hanya merupakan makhluk kecil yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka sesungguhnya tidak sebanding dan tidak akan mungkin bisa membandingkan antara apa yang kita lakukan, yang kita mampu di dalam kehidupan ini dengan apa yang telah Allah lakukan dan Allah tunjukkan untuk kita semuanya. Maka sepatutnya ketika kita mendapati kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita ucapkan di dalam salat kita Allahu Akbar itu, semoga hal itu dapat mengikis segala kesombongan. Boleh jadi disadari atau tidak disadari kita menggunakan pakaian kesombongan di dalam kehidupan kita selama ini. Boleh jadi kita merasa bahwa seakan-akan semuanya itu ada milik kita. Pengetahuan adalah milik kita, kekayaan adalah milik kita, kekuatan kesehatan adalah milik kita. Begitu banyaknya orang-orang di seputar kita adalah milik kita. Padahal sesungguhnya semuanya itu hanyalah merupakan pinjaman dan titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mengambil secara sekaligus ataupun mengurangi semua yang telah Allah berikan itu. Seperti halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kekayaan, betapa kita bisa mendapati. Boleh jadi satu ketika kita memiliki kekayaan yang luar biasa, namun boleh jadi ketika lainnya, pada masa lainnya, kita sangat terbatas memiliki harta di dalam kehidupan ini. Atau sebaliknya kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika seseorang itu kita pandang rendah ataupun remeh di dalam kehidupan ini, dikarenakan ketidakmampuan mereka secara materi, namun betapa mudahnya pula bagi Allah untuk menjadikan mereka sebagai orang yang kaya raya dan dermawan lagi. Dan begitu pun pula dengan kesehatan kita Bapak dan Ibu ataupun umur kita. Disadari atau tidak disadari kita semakin menua sesungguhnya. Dan semakin berkurang pula kemampuan dan kapasitas yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kesehatan kita terus menurun. Kemudian kalau kita memperhatikan, kita membandingkan secara jujur Bapak Ibu sekalian, kita sandingkan foto-foto kita yang lalu dengan foto kita sekarang. Betapa sesungguhnya kita dalam posisi sudah menurun sekarang ini, bukan sedang meningkat sesungguhnya secara fisik itu. Maka sesungguhnya tiada lain sebagaimana kita bisa mendapati bagaimana leluhur kita dulu menyampaikan, maka ikutilah ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Maka sepatutnya dengan semakin bertambah umurnya kita, semakin merunduk pula kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya Allah sudah mengurangi kekuatan kita, Allah sudah mengurangi kesehatan kita. Nah, sehingga semoga harus selaras pula dengan itu. Allah kurangi kesombongan kita. Dan justru sebaliknya semoga di dalam penghujung umur ini Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita. Allah hadirkan motivasi bagi setiap diri kita untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, sehingga dengan semuanya itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita memperhatikan benar bahwa bagaimana di dalam 2 ayat terakhir yang kita baca ini, Allah sampaikan hal ini secara detail untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dan betapa sesungguhnya Allah menciptakan semuanya ini kalau kita perhatikan dengan begitu indahnya sebagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat ini, wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan setiap jenis buah-buahan dijadikannya berpasang-pasangan. Dan bukan hanya masalah buah-buahan ataupun tanam-tanaman, maka yang lainnya pun sebagaimana kita bisa dapati manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, Allah jadikan begitu indahnya berpasang-pasangan sedemikian rupa. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang Allah sajikan di dalam ayat-ayat ini untuk menjadi bahan ataupun awal renungan kita. Sebagai contoh misalnya ketika kita dapati dalam ayat ketiga, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah yang membentangkan bumi dan mengadakan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Sehingga kalau seandainya kita memahami dan menyikapi dengan cara terbaik terhadap keberadaan ayat ini, bukankah setiap hari kita berada di buminya Allah? Dan setiap kali kita dalam perjalanan, kita bisa menyaksikan bahwa bagaimana gunung-gunung yang Allah hadirkan di seputar kita. Dan begitu pun ketika kita melintasi atau kita bermain-main di sungai-sungai itu. Kalau seandainya kita betul-betul Allah berikan kemudahan dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan memahami bahwa semuanya hanyalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada lain adalah kita berupaya agar ketika kita berdiri di muka bumi ini tidak lupa diri kita bahwa kita berdirinya di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepatutnya apabila kita melakukan sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Allah antarkan kepada kita semuanya. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu, kalau seandainya boleh saya menganalogikan, ketika kita bertamu kepada seseorang di rumahnya, bukankah kita harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemilik rumah ataupun pemilik perusahaan itu? Tidak akan mungkin ketika kita memasuki sebuah perkantoran ataupun bertamu ke rumah seseorang, kemudian kita membuat aturan sendiri di dalamnya. Maka betapa tidak eloknya dalam pandangan pemilik rumah atau pemilik kantor itu apabila kita melakukan hal yang demikian. Maka begitupun pula kita sesungguhnya. Kita hanya diberikan kesempatan, dipinjami Allah, diberikan kesempatan untuk menempati buminya Allah. Maka apakah patut kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semuanya? Nah, inilah Bapak dan Ibu sepatutnya apa yang disajikan di dalam ayat ini, bukannya sekedar kita mendapati bagaimana urutan-urutan kata yang disajikan dalam ayat-ayat Allah yang begitu indahnya. Dan ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat ini pun begitu menyejukkan sesungguhnya. Maka sesungguhnya di dalamnya terdapat pesan yang luar biasa bagi orang-orang yang memikirkannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang terus tidak hanya melaksanakan kehidupan secara fisik, tetapi kita terus berjuang untuk menggunakan potensi zikir dan fikir kita agar benar-benar keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini secara hakiki menjadi hamba Allah yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoinya. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini. Di dalam bersama-sama kita menelusuri ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dari surah Ar-Ra'd ini. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya, melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah bimbing untuk kita semuanya. Hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana.